Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Januar Abi Muniton. Saya adalah seorang siswa dari SMK Darmabari Surabaya, kelas 12 dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan di video kali ini, saya ingin menyampaikan dan mempresentasikan hasil proyek website spesial yang saya bangun sendiri dengan sepenuh hati saya untuk mengikuti sebuah lomba yang diadakan oleh Kids Hackathon. Jadi makin penasaran kan? Yuk langsung aja jelajahi lebih dalam. Di sekolah SMK Darmabari Surabaya, saya bukanlah seorang murid yang biasa-biasa saja. Saya juga memiliki profesi sebagai front-end developer dan UI UX design. Saya memiliki pengalaman kurang lebih selama 2 tahun, dan di 2 tahun itu saya telah mengembangkan berbagai macam website dan dengan berbagai macam tema yang menarik dan enak dilihat. Dan di kesempatan kali ini saya telah mengembangkan project website spesial yang bertema tentang Sumpah Pemuda, sebuah momen bersejarah yang penting bagi bangsa dan negara kita. Di website yang saya buat ini bukan hanya tampilannya saja yang menarik, tapi saya ingin membuat sesuatu yang bisa menyampaikan semangat dan makna dari Sumpah Pemuda ke generasi sekarang. Dan saya berpikir bagaimana jika pemuda dan pemudi Indonesia bisa mengakses sejarah Sumpah Pemuda dengan cara yang lebih interaktif dan juga menarik. Dan itu adalah tujuan saya dalam membuat proyek yang satu ini. Di dalam website ini, saya telah merancang berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk pengguna. Selain bisa nyaman dibuka di berbagai device, saya juga telah menyediakan berbagai macam desain agar pengguna bisa nyaman dalam mengeksplorasi sejarah Sumpah Pemuda. Dan tentu saja penjelasan yang tadi saya jelaskan hanyalah sebagian kecil dari website ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai setiap bagian coding dan setiap desain yang telah saya kembangkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Januar Abi Muniton, dan seperti yang di video perkenalan tadi, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan project atau website yang telah saya kembangkan sendiri. Jadi sebelum saya ngoding, biasanya saya akan mendesain dulu websitenya di UI UX design atau di aplikasi yang bernama Figma. Jadi saya ajak teman-teman semua untuk melihat desain saya terlebih dahulu, yang saya buat di Figma. Oke, baik. Yang bisa teman-teman lihat sekarang ini adalah desain website yang bertema Sumpah Pemuda yang saya desain dulu terlebih dahulu, baru saya ngoding. Jadi teman-teman, codingnya ini saya nggak pakai ChatGPT sama sekali ya, pakai tapi nggak niru sama sekali dari AI, dan juga ini pakai ide saya sendiri. Jadi saya akan ajak lagi untuk menjelajah desain websitenya lagi. Oke, saya jelaskan dulu aja ya. Di desainnya itu, di bagian navbarnya ada logo di sebelah kiri. Sebenarnya ini warna kuning, tapi dia nggak kelihatan karena layarnya terlalu besar. Dan di atas navbarnya juga ada beranda, history, real action, testimoni, dan kontak. Sebenarnya ini saya atur bahasa Indonesia di web aslinya, cuman saya lupa ganti aja. Dan di sini ada judul yang besar, yaitu Bangkit Bersama Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda. Dan di bawahnya ada deskripsi, yaitu bersatu dalam keberagaman, kita wujudkan semangat buat masa depan Indonesia yang lebih baik. Yuk jelajahi sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang tetap relevan hingga kini. Saya ajak lagi untuk kembali untuk menjelajahi ke bawah lagi. Ini adalah bagian tentang apa itu Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda kapan lahirnya, dan bunyi Sumpah Pemuda, dan latar belakangnya juga, tujuannya, dan lain sebagainya. Oke.
langsung saja saya ajak kalian semua ke websitenya, ke codingannya langsung. Oke, jadi biasanya yang membuat saya lancar ngodingnya itu ada satu rumus, yaitu namanya Flexbox. Nah, Flexbox itu merupakan sebuah metode pengaturan atau konsep layout pada CSS yang digunakan untuk mengatur elemen atau kontainer beserta item di dalamnya pada halaman web. Nah, Flexbox ini ada banyak sekali jenisnya. Jadi kalau misalnya kita mau atur elemen-elemen pada website, kita itu harus atur displaynya itu flex, lalu align item center, flex direction, justify content, dan masih ada banyak lagi elemen-elemen pada Flexbox ini. Jadi langsung aja saya masuk ke penjelasannya. Jadi teman-teman ketika melihat website kode-kode yang panjang seperti ini, itu jangan bingung. Sebenarnya ini cuman link-link untuk link-link dari Google Fonts-nya. Jadi kalau misalnya saya mau nentuin fontsnya ini pakai apa, saya ambil kodenya dari Google Fonts lalu saya masukin di sini. Jadi jangan bingung ya. Oke, ini adalah codingannya, lalu saya akan buka websitenya. Nah, itu dia. Di website saya ini, di bagian atasnya ada navbar yang ada logo Sumpah Pemuda di kiri, lalu di tengah ada beranda tentang aksi nyata, testimoni, dan kontak. Website saya juga terdapat banyak animasi yang saya buat sendiri pakai framework JavaScript. Saya akan ajak lagi untuk melihat bagian atas navbarnya. Jadi ini juga ada hover. Ketika di hover, dia seperti ada garis di bawahnya, ada tentang, aksi nyata, testimoni, dan kontak. Ketika kontak di hover, dia itu seperti butonnya itu kayak ke atas. Jadi saya akan coba pencet. Semua elemen-elemen di atas ini berfungsi dengan baik, dan ada desain-desainnya juga seperti ini, aksi nyata dan juga testimoni. Setelah itu saya berikan border radiusnya 20 pixel. Bisa dilihat ada seperti tumpulan di sini, dan saya berikan dia 20 pixel. Lalu saya akan jelaskan di halaman yang ini. Nah, di sini ini saya telah memberikan kelas yang berbeda, yaitu ada di HTML-nya, yaitu kelasnya div main description. Nah, di sini dia. Nah, di div main description ada div lagi yang mencakup ini, terus yang mencakup butonnya juga. Jadi mereka tersusun secara vertikal. Saya berikan kelasnya tadi, yang pertama teks yang paling besar tadi, yaitu bangkit bersama, wujudkan semangat Sumpah Pemuda. Saya berikan BR kenapa di sini, supaya mereka itu seperti ada jaraknya di bawahnya. Jadi saya berikan tag BR. Lalu di bawahnya lagi yang paling besar tadi ada deskripsi, yaitu bersatu dalam keberagaman kita wujudkan masa depan Indonesia, BR yang lebih baik, yuk jelajahi sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang tetap relevan. Lalu di bawahnya lagi ada div, yaitu action buttons. Action buttons ada A, href, about. Saya berikan kelasnya satu-satu juga, buton learn more dan buton kontak. Ada jelajahi dan kontak. Nah, kenapa saya berikan tanda pagar di sini? Supaya apa? Supaya ketika butonnya itu dipencet, dia bakalan ke halaman jelajahi yang ada di bawahnya, supaya orang bisa menjelajahi lebih lanjut mengenai apa itu Sumpah Pemuda dan sejarahnya. Nah, di sini saya berikan kelas buton learn more supaya apa? Supaya saya bisa mengincar kelasnya dengan gampang. Nah, saya akan jelaskan di bagian
main description-nya. Main description itu yang ini, yang tadi halaman yang tulisan yang paling besar, bangkit bersama wujudkan semangat Sumpah Pemuda. Saya atur width-nya 50%, text align-nya center supaya mereka ada di tengah-tengah, padding right supaya ada jarak dengan logo yang ada di samping kirinya atau gambarnya, padding left 10 pixel supaya apa? Supaya ada jarak padding dengan bagian di kanan dan kirinya. Kita bisa lihat kalau misalnya width-nya saya ubah menjadi 20%, pastinya akan berubah tulisannya. Coba kita atur 30%. Saya save dulu semuanya, Ctrl S, lalu lihat tulisannya akan berubah. Oke, harap ditunggu. Nah, lihat kan, kalau misalnya saya atur width-nya jadi 30%, dia akan otomatis seperti memberikan ukurannya. Jadi saya atur kembali jadi 50% supaya kembali jadi seperti semula lagi. Width-nya saya beri 50%. Lihat akan kembali lagi seperti semula. Ya. Lalu saya akan jelaskan di bagian description-nya lagi, yaitu bersatu dalam keberagaman kita wujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Yuk jelajahi sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang tetap relevan hingga kini. Saya berikan kelasnya itu main description P. Jadi kenapa? Saya incar dulu main description-nya, lalu saya incar P atau paragrafnya. Jadi saya incar di sini, ukurannya font size-nya saya beri 1,2 rem, font family-nya which made the font display, font optical sizing auto, font weight-nya atau ketebalannya itu saya atur jadi 200, dan font style-nya normal, color, white, line height 1,8. Jadi line height ini fungsinya memberikan seperti ada jarak di atasnya, jadi gak terlalu mepet. Jadi saya atur 1,8. Margin bottomnya saya atur 2 rem supaya ada jarak di bagian bawahnya dengan buton yang ada di sini. Lalu saya akan menjelaskan di action buttons. Ada 2 buton di sana, kita lihat ada jelajahi dan kontak. Pertama, kita harus incar dulu action buttonsnya. Nah, action buttons ini kita lihat mereka tersusun secara apa? Horizontal kan? Jadi kita harus atur dulu mereka tersusun secara horizontal. Kodenya yaitu ada di sini. Display flags. Jadi ketika saya berikan display flagsnya, mereka bakalan otomatis langsung tersusun secara horizontal. Display flags gap 1,5 rem itu ukurannya. Margin topnya agar memberikan jarak dari atas, margin leftnya akan memberikan jarak dari kirinya. Nah, butonnya saya kenapa kasih kelas buton di sini? Kenapa enggak learn more dan kontak? Soalnya kenapa? Itu mereka ini ada 2 buton yang secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu ngincar satu-satu lagi. Kita langsung incar dua-duanya aja supaya lebih gampang dan menghemat waktu juga. Paddingnya saya atur 0,8 rem, 1,5 rem, yang artinya memberikan jarak atas dan bawah, samping kiri dan samping kanan. Border radiusnya saya berikan 8 pixel supaya memberikan seperti tumpul di kiri dan kanannya. Background colornya saya berikan white. Font size-nya yang ada di dalam buton itu saya berikan 1,2, dan seperti yang kalian lihat ini kode yang diulang-ulang yang saya ambil dari Google Fonts. Colornya saya berikan primary color dari teksnya, text decoration non transition background color. Transition itu animasinya. Nah, lalu kita ke bawah lagi, buton hover. Jadi ketika saya hover, background colornya tetap warna putih, colornya tetap warna hitam, tapi transform scale-nya 1,5. Ini animasinya, saya akan berikan contohnya. Jadi di sini ketika dia di hover, nah bisa lihat dia ketika dia di hover,
kontaknya itu seperti dia membesar. Nah, itu karena apa? Karena tadi kode CSS yaitu transform scale 1,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan home pit container yang ada di bagian paling kanan yang tulisan tangan Sumpah Pemuda. Nah, dia saya atur image-nya ukurannya 500. Lalu search-nya saya incar di assets home pit PNG. Assets ini saya udah simpan filenya di sini, Sumpah Pemuda assets. Oke, tadi saya sudah jelaskan di bagian navbarnya dan juga di bagian headernya. Tapi ada satu bagian yang saya lupa jelaskan kepada teman-teman semua, yaitu animasinya. Jadi animasinya itu ketika kita baru masuk atau refresh, kita bisa lihat dia seperti ada animasinya. Nah, bentar, ke beranda dulu. Dia seperti ada animasinya, ketika navbarnya akan muncul dari atas, gambarnya lalu ini akan muncul dari bawah. Itu kenapa? Karena saya memakai framework JavaScript yang bernama, ada linknya sendiri, saya akan tunjukkan. Nah, ini dia linknya, ada di link rel style sheet href https cdns floodfeed dan banyak sekali pokoknya animated min css. Jadi saya masukkan ini dulu di HTML nya, lalu saya berikan kelasnya navbar animated fade in down. Nah, fade in down ini saya berikan di navbar. Dari namanya aja kita udah tahu animated fade in down. Nah, semua navbarnya itu akan muncul dari atas ke bawah, jadi kayak down gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia seperti ke bawah, dan ini dari kanan, ini dari kiri. Semuanya itu saya berikan framework JavaScript-nya. Nah, di sini ada kelasnya, ini ada animated fade in down, lalu di gambarnya juga ada. Nah, di gambarnya juga saya berikan animate fade in up, animate delay s. Jadi semuanya itu animasinya karena saya kasih framework JavaScript-nya di situ. Oke, jadi yang seperti yang tadi saya bilang, di halaman navbarnya itu ada beranda tentang aksi nyata dan testimoni. Mereka tersusun dalam kelas yang namanya UL, dan di dalamnya ada list, dan di bawahnya ada halaman kontak. Bukan halaman, atau ya, saya bisa bilang ini adalah sebuah button kontak, yang dimana jika dipencet dia bakalan langsung ke halaman kontak saya, dimana ketika pengguna mengguna website saya bakalan bisa menghubungi saya secara personal. Jadi di navbarnya ini terdapat 3 kelas. Yang pertama yaitu navbar logo, yang kedua navbar navlinks, dan yang ketiga adalah kontak. Dan mereka semuanya tersusun secara horizontal, yaitu ada kodenya di CSS di sini. Jadi di sini align item saya buat mereka jadi center. Nah, untuk button kontak saya akan jelaskan. Saya beri nama kelasnya itu kontak href kontak, supaya apa? Supaya ketika dia dipencet itu dia bakalan bisa langsung ke halaman kontak saya. Jika tidak ada tanda pagar ini, dia gak bakalan bisa. Dan di dalam kelas kontak saya masukkan href kontak, kelasnya kontak button. Supaya apa?
saya kasih nama kelas kontak button supaya saya bisa mengincar CSS-nya dan saya bisa mendesain halaman kontak ini. Kontak, saya atur dia jadi display flex. Supaya apa? Supaya elemen yang ada di dalam butonnya itu tersusun secara flex. Dan juga justify content center. Supaya apa fungsinya? Elemen yang ada di dalam atau tulisan kontak ini dia bakalan ada di tengah-tengah butonnya. Align item center sama saja. Padding 10 pixel, 25 pixel. Artinya padding 10 pixel dan 25 pixel itu besar atas bawah dan lebar kiri kanan. Border radius saya atur 25 pixel. Background colornya saya atur far primernya ini ada di variabel yang paling atas. Nah, rootnya ini jadi saya atur warnanya udah saya atur warnanya di sini. Jadi kita gak perlu lagi ngetik satu persatu warnanya. Jadi kita tinggal incar aja var-nya. Jadi mau warna apa, cukup seperti itu. Nah, background colornya var primary, lalu margin right-nya 15 pixel supaya apa? Ada jarak antara dari layar sampingnya ini kursornya pointer dan transitionnya supaya ada transisinya, ada efeknya dikit-dikit. Oke, langsung aja saya kasih tunjuk websitenya. Nah, ini dia di halaman kontak. Seperti yang saya udah bilang tadi, saya atur justify contentnya center, lalu align itemnya center supaya apa? Halaman kontak ini bisa di tengah-tengah. Saya berikan juga tadi border radius 25 pixel supaya apa? Border radiusnya itu supaya ada bulat-bulatnya di samping ini. Lalu saya berikan margin right supaya apa? Ada jarak antara layar kanan ini sampai di sini. Oke, lalu kontaknya ini saya berikan kelas CSS-nya ada lagi yang tadi saya bilang, yaitu kelas BTN, kelas kontak BTN. Ini supaya apa? Supaya saya bisa mengincar atau mendesain CSS-nya di CSS ini supaya apa? Sesuai dengan apa yang saya mau. Saya atur text align-nya center, font size-nya 1,1 M, font family-nya margarin sans serif, font weight-nya 300, font style normal, background colornya far primary yang tadi saya udah jelaskan. Colornya, jadi bedanya background color dan color itu, background color itu untuk mewarnai background warnanya. Jadi saya atur background colornya dari kontak BTN itu warna merah atau primary, dan colornya ini kode untuk mewarnai hurufnya. Jadi saya atur far white, cursor pointer border none. Cursor pointer supaya apa? Saya akan jelaskan. Ketika dia kursor menghadap ke sini, ya lihat ada perbedaannya. Dia seperti ada tangan di atasnya. Nah, seperti ada tangan di atasnya. Seperti itu. Dan transitionnya transform 0.3s, background color 0.3s. Ini adalah animasi yang saya berikan di CSS untuk si butonnya ini. Saya akan menjelaskan lanjutnya di sini, kontak hover, yang artinya ketika saya hover dia akan merubah translate Y 5 pixel, min 5 pixel. Jadi ketika saya hover, butonnya itu akan sedikit keangkat ke atas. Jadi saya akan kasih tunjuk contohnya. Lihat. Nah, dia seperti mengangkat ke atas. Itu karena saya mengincar dot kontak hover transform translate di min 5 pixel. Lalu ketika saya hover, apa yang akan berubah? Colornya, warna dari angkanya atau hurufnya itu berubah jadi white, dan background colornya jadi second color. Bukan primary. Ini sebenarnya primary. Nah, oke.
Dan sekarang kita akan melanjutkan ke header. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang navbarnya. Navbarnya ini tersusun secara horizontal dan ada 3 kelas, yaitu href, href nav logo, lalu ulli yang saya berikan kelas navlinks, lalu ada kontak. Langsung sekarang saya akan melanjutkan ke halaman home, yaitu halaman beranda, halaman utama. Nah, di halaman utama ini saya berikan dia kelas header ID home, kelas home section. Kenapa saya berikan ID di sini? Supaya ketika saya pencet headernya, dia bakalan ketika saya pencet buton atau tulisan yang ada di navbarnya, yaitu home atau beranda, dia bakalan langsung mencet ke situ. Contohnya seperti ini. Oke, baik, saya refresh dulu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika saya pencet, dia bakalan ke halaman ini. Emang ini halaman beranda, jadi nggak perlu dipencet juga nggak apa-apa. Lalu saya akan menjelaskan elemen-elemen di dalamnya. Saya akan menjelaskan HTML-nya dulu ya, teman-teman. Nah, di halaman header ini saya kasih nama dia kelasnya home section. Lalu di halaman header ini dia ada beberapa kelas yang tersusun secara horizontal. Nah, di dalam elemennya lagi, di dalam headernya itu ada yang tersusun secara vertikal juga. Jadi langsung aja kita lihat contohnya. Nah, kita bisa lihat, kita berikan dulu headernya. Headernya itu mencangkup semua halaman yang di sini. Nah, kita bisa lihat semua elemennya yang di dalam header ini, tag header, mereka tersusun secara horizontal. Jadi ada elemen satu dan elemen yang ini. Nah, di elemen yang ini dia tersusun secara vertikal, kita bisa lihat, tersusun secara lurus. Nah, di dalamnya lagi saya akan berikan kelas lagi, namanya div. Nah, terus di bawahnya lagi ada kelas lagi, dan di bawahnya lagi ada buton jelajahi dan kontak. Nah, kita lihat mereka tersusun secara horizontal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat kodenya di HTML-nya. Saya berikan kelasnya container. Container ini supaya apa? Mencangkup semua halamannya ini ya. Tadi saya bilang. Jadi saya berikan kelasnya itu container. Kontainernya saya berikan mereka itu agar tersusun secara horizontal. Saya berikan dia display flex, container display flex, line item center supaya mereka ada di tengah-tengah semua. Justify content space between, margin topnya 50 pixel. Margin topnya itu supaya memberikan jarak di elemen yang ada di atasnya dia. Lalu di bawahnya, saya jelaskan dulu yang home section yang mencangkup semuanya, yang mencangkup dari headernya ini. Di home section ini saya berikan text align center supaya apa? Mereka elemen-elemen yang ada di home section ini bisa tersusun secara di tengah-tengah, jadi tidak ada jarak di pinggir-pinggirnya. Lalu padding 6 rem 18 pixel supaya apa? Mereka ada jarak di atas, di bawah, di samping dan di kanan, di kiri dan di kanan. Background colornya saya berikan far primary yaitu warna merah, marginnya auto, max widthnya 98%. Jadi saya berikan maxnya, ukuran maxnya itu 98%, dan border radiusnya itu 20%, 20 pixel. Border radius ini ukuran supaya memberikan ukuran tumpul di home sectionnya. Langsung aja kita lihat hasilnya. Nah, yang saya bilang tadi, mereka saya atur dia paddingnya 6 rem 18 pixel. Jadi seperti yang bisa lihat
dia tuh tersusun, jadi ada kayak jaraknya di samping kanan dan juga di samping kirinya. Setelah itu saya berikan border radiusnya 20 pixel. Bisa dilihat ada seperti tumpulan di sini dan saya berikan dia 20 pixel. Lalu saya akan jelaskan di halaman yang ini. Nah, di sini ini saya telah memberikan kelas lagi, kelas yang berbeda, yaitu ada di HTML-nya, yaitu kelasnya div main description. Nah, di sini dia. Nah, di div main description ada div lagi yang mencakup ini, terus yang mencakup butonnya juga. Jadi mereka tersusun secara vertikal. Saya berikan kelasnya tadi, yang pertama teks yang paling besar tadi, yaitu bangkit bersama, wujudkan semangat Sumpah Pemuda. Saya berikan BR kenapa di sini, supaya mereka itu seperti ada jaraknya di bawahnya. Jadi saya berikan tag BR. Lalu di bawahnya lagi yang paling besar tadi ada deskripsi, yaitu bersatu dalam keberagaman kita wujudkan masa depan Indonesia, BR yang lebih baik, yuk jelajahi sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang tetap relevan. Lalu di bawahnya lagi ada div, yaitu action buttons. Action buttons ada A, href, about. Saya berikan kelasnya satu-satu juga, buton learn more dan buton kontak. Ada jelajahi dan kontak. Nah, kenapa saya berikan tanda pagar di sini? Supaya apa? Supaya ketika butonnya itu dipencet, dia bakalan ke halaman jelajahi yang ada di bawahnya, supaya orang bisa menjelajahi lebih lanjut mengenai apa itu Sumpah Pemuda dan sejarahnya. Nah, di sini saya berikan kelas buton learn more supaya apa? Supaya saya bisa mengincar kelasnya dengan gampang. Nah, saya akan jelaskan di bagian main description-nya. Main description itu yang ini, yang tadi halaman yang tulisan yang paling besar, bangkit bersama wujudkan semangat Sumpah Pemuda. Saya atur width-nya 50%, text align-nya center supaya mereka ada di tengah-tengah, padding right supaya ada jarak dengan logo yang ada di samping kirinya atau gambarnya, padding left 10 pixel supaya apa? Supaya ada jarak padding dengan bagian di kanan dan kirinya. Kita bisa lihat kalau misalnya width-nya saya ubah menjadi 20%, pastinya akan berubah tulisannya. Coba kita atur 30%. Saya save dulu semuanya, Ctrl S, lalu lihat tulisannya akan berubah. Oke, harap ditunggu. Nah, lihat kan, kalau misalnya saya atur width-nya jadi 30%, dia akan otomatis seperti memberikan ukurannya. Jadi saya atur kembali jadi 50% supaya kembali jadi seperti semula lagi. Width-nya saya beri 50%. Lihat, akan kembali lagi seperti semula. Ya. Lalu saya akan jelaskan di bagian description-nya lagi, yaitu bersatu dalam keberagaman kita wujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Yuk jelajahi sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang tetap relevan hingga kini. Saya berikan kelasnya itu main description P. Jadi kenapa? Saya incar dulu main description-nya, lalu saya insert P atau paragrafnya. Jadi saya insert di sini, ukurannya font size-nya saya beri 1,2 rem, font family-nya which made the for display, font optical sizing auto, font weight-nya atau ketebalannya itu saya atur jadi 200, dan font style-nya normal, color white, line height 1,8. Jadi line height ini fungsinya
memberikan seperti ada jarak di atasnya, jadi gak terlalu mepet. Jadi saya atur 1,8. Margin bottomnya saya atur 2 rem supaya ada jarak di bagian bawahnya dengan buton yang ada di sini. Lalu saya akan menjelaskan di action buttons. Ada 2 buton di sana, kita lihat ada jelajahi dan kontak. Pertama, kita harus incar dulu action buttonsnya. Nah, action buttonsnya ini kita lihat mereka tersusun secara apa? Horizontal kan? Jadi kita harus atur dulu mereka tersusun secara horizontal. Kodenya yaitu ada di sini. Display flags. Jadi ketika saya berikan display flagsnya, mereka bakalan otomatis langsung tersusun secara horizontal. Display flags gap 1,5 rem itu ukurannya, margin topnya agar memberikan jarak dari atas, margin leftnya agar memberikan jarak dari kirinya. Nah, butonnya saya kenapa kasih kelas buton di sini? Kenapa enggak learn more dan kontak? Soalnya kenapa? Itu mereka ini ada 2 buton yang secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu ngincar satu-satu lagi. Kita langsung incar dua-duanya aja supaya lebih gampang dan menghemat waktu juga. Paddingnya saya atur 0,8 rem, 1,5 rem yang artinya memberikan jarak atas dan bawah, samping kiri dan samping kanan. Border radiusnya saya berikan 8 pixel supaya memberikan seperti tumpul di kiri dan kanannya. Background colornya saya berikan white. Font size-nya yang ada di dalam buton itu saya berikan 1,2, dan seperti yang kalian lihat ini kode yang diulang-ulang yang saya ambil dari Google Fonts. Colornya saya berikan primary color dari teksnya, text decoration non transition background color. Transition itu animasinya. Nah, lalu kita ke bawah lagi, buton hover. Jadi ketika saya hover, background colornya tetap warna putih, colornya tetap warna hitam, tapi transform scale-nya 1,5. Ini animasinya, saya akan berikan contohnya. Jadi di sini, ketika dia di hover, nah bisa lihat, ketika dia di hover, kontaknya itu seperti dia membesar. Nah, itu karena apa? Karena tadi kode CSS yaitu transform scale 1,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan home feed container yang ada di bagian paling kanan yang tulisan tangan Sumpah Pemuda. Nah, dia saya atur image-nya ukurannya 500. Lalu search-nya saya incar di assets home feed PNG. Assets ini saya udah simpan filenya di sini, Sumpah Pemuda Assets. Oke, tadi saya sudah jelaskan di bagian navbarnya dan juga di bagian headernya. Tapi ada satu bagian yang saya lupa jelaskan kepada teman-teman semua, yaitu animasinya. Jadi animasinya itu ketika kita baru masuk atau refresh, kita bisa lihat dia seperti ada animasinya. Nah, bentar, ke beranda dulu. Dia seperti ada animasinya. Ketika navbarnya akan muncul dari atas, gambarnya lalu ini akan muncul dari bawah. Itu kenapa? Karena saya memakai framework JavaScript yang bernama ada linknya sendiri. Saya akan tunjukkan. Nah, ini dia linknya, ada di link rel style sheet href https cdns include feed dan banyak sekali pokoknya animated min css. Jadi saya masukkan ini dulu di HTML nya, lalu saya berikan kelasnya navbar animated fade in down. Nah, fade in down ini saya berikan di navbar. Dari namanya aja kita udah tahu animated fade in down. Nah, semua navbarnya itu akan muncul dari atas ke bawah, jadi kayak down gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia seperti ke bawah, dan ini dari kanan, ini dari kiri.
semuanya itu saya berikan framework JavaScript-nya. Nah, di sini ada kelasnya, ini ada animated fade in down, lalu di gambarnya juga ada. Nah, di gambarnya juga saya berikan animate fade in up, animate delay S. Jadi semuanya itu animasinya karena saya kasih framework JavaScript-nya di situ. Bisa? Nggak bisa. Katanya Pak. Nah, setelah itu ketika kita bisa lihat ketika dia ke bawah seperti ada animasi. Nah, itu dia. Apa itu Sumpah Pemuda? Nah, kita bisa lihat mereka ini semuanya ada kode-kodenya sendiri. Nah, ya, yang tadi ini yang saya tunjukkan adalah karena ada animasi CSS-nya, dan ini kenapa bergerak sendiri karena saya atur CSS-nya ada sendiri. Di sini CSS-nya. Di about, nah di halaman about tentang ketika saya pencet dia bakal ke halaman tentang mengenai apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah tonggak sejarah penting yang menyatukan seluruh pemuda Indonesia dalam satu tujuan, yaitu membangun bangsa yang merdeka. Pada tanggal 28 Oktober 1928, semangat persatuan ini dirumuskan dalam sebuah ikrar yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, di halaman tentang ini terdapat banyak sekali div yang mereka tersusun secara horizontal, ada vertikal juga. Dan kenapa gambarnya ini bergerak sendiri? Saya sudah tentuin sendiri CSS-nya. Jadi gambarnya ini bergerak karena ada kodenya sendiri. Saya akan tunjukkan. Nah, ini dia. Saya berikan image-nya dulu, floating image. Lalu saya incar CSS-nya, floating image, animation float 1,5s, easy in out. Supaya apa? Ketika supaya dia itu bergeraknya itu setiap 1,5 detik. Nah, ini dia keyframes-nya. Saya atur transformnya, translate-nya supaya dia bergerak dari atas, dari bawah ke atas. Translate-nya min 30 pixel dan lain sebagainya. Dan saya akan ajak semuanya untuk ke bawah lagi, yaitu halaman yang di sini. Sumpah Pemuda merupakan keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 22 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Nah, dia gambarnya bisa bergerak sendiri juga karena sama yang di gambar yang di atas. Saya udah atur kelasnya sama. Dan di sini ada bunyi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita lanjut ke bawah lagi, yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda ada konteks sejarah dan organisasi pemuda. Nah, di sini kita bisa lihat ada mereka di halaman ini, mereka itu tersusun secara horizontal. Karena apa? Di sini ada latar belakang Sumpah Pemuda, lalu mereka tersusun secara horizontal. Lalu di bawahnya lagi mereka tersusun secara vertikal. Tuh, ini maksudnya horizontal, lalu ini vertikal. Nah, waktu ini di hover, dia seperti ada animasinya. Saya udah atur sendiri di CSS-nya. Ini juga sama seperti yang di sebelah kiri. Lalu saya ajak teman-teman semua ke halaman yang bawah lagi, yaitu berupa apa tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda ada 3, yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Di bawahnya juga ada deskripsi. Jadi tujuan Sumpah Pemuda ini elemen-elemennya mereka tersusun secara
horizontal, lalu di dalamnya mereka tersusun secara vertikal. Itu ada kodenya sendiri, saya akan tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi saya atur kelasnya menjadi objective script supaya saya bisa atur mereka tersusun secara horizontal. Nah, ini dia. Objective script. Nah, ini dia. Just display flags direction row, justify content space evenly. Jadi kalau kita ingin ngatur sebuah elemen tersusun secara vertikal, dia harus dimasukin flags direction column. Tapi kalau misalnya mau tersusun secara horizontal, kita masukkan flags direction row, lalu kita atur justify kontennya space evenly. Objectives item, di dalamnya objective script itu ada objectives item yang saya berikan nama kelas ini. Nah, saya atur dia ukurannya segini, backgroundnya, padding dan lain sebagainya. Lalu ketika dia di hover juga, saya ada kodenya di sini. Dia seperti mengangkat dan ada shadownya di bawahnya. Lalu saya ajak semua untuk ke bawah lagi, yaitu mengenai siapa saja peran tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah Soe Gando Jojo Puspito, Muhammad Yamin Ahmad Soebarjo. Jadi di dalam di sini elemennya itu tersusun secara horizontal, lalu di dalam elemennya lagi tersusun secara vertikal. Saya kenapa ada di bawahnya ini ada buton juga, yaitu saya beri nama kelasnya Figure BTN. Jadi ketika saya hover, dia seperti berubah warnanya. Itu ada kodenya sendiri. Lalu saya akan lanjut ke bawah lagi, yaitu foto-foto bersejarah dari Kongres Pemuda 2. Bisa dilihat sendiri, ada di sini. Ketika dia di hover, ada animasinya juga. Di bawahnya juga bisa ada. Setelah itu saya ajak semuanya untuk ke bawahnya lagi di dalam aksi nyata. Jadi apa aja sih aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus? Kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan, khususnya kita sebagai pemuda-pemuda. Dan di bawahnya ada deskripsi, lalu ada grid lagi, yaitu aksi hijau, penanaman pohon, pemuda peduli lingkungan, workshop keterampilan digital. Dan di bawahnya ada deskripsi dan ada buton selengkapnya lagi. Nah, ketika dia di hover juga ada seperti ini. Lalu saya ajak semuanya juga ke bawah lagi ke bagian testimoni. Nah, Sumpah Pemuda, semangat persatuan dan tindakan nyata. Website ini hadir untuk memperingati dan menyalakan kembali semangat pemuda, fondasi persatuan bangsa melalui aksi nyata dan lain sebagainya. Ada deskripsinya di situ. Dan di sampingnya ada sebuah gambar pemuda yang memegang bendera. Di bawahnya lagi itu ada halaman kontak saya. Jadi jika orang mengunjungi website saya, dia langsung bisa menghubungi kontak saya. Di bawah ini ada 3 pilihan, yaitu Twitter, Instagram, dan Telegram. Jadi ini juga berfungsi ketika dia dipencet, dia bakalan ke halaman Twitternya sendiri, Telegram juga, dan Instagram sudah. Dan saya kelewatan satu, ada 2 yang saya kelewatan, yaitu ketika di sini dipencetnya dia bakalan ke halaman biodata dari pahlawan tersebut. Selengkapnya nah, ketika dia dipencet bakalan ke halaman biodata dari pahlawan Soe Gando Jojo Puspito dan lain sebagainya juga bisa. Dan lain sebagainya juga berfungsi. Pahlawan-pahlawan yang lainnya. Ini dia, ini juga berfungsi. Ini juga berfungsi.
coba dicoba. Nah, dia bakalan ke halaman beranda. Lalu ada satu lagi, yaitu di bagian aksi nyata. Ketika di hover, dia bakalan ada elemen, ada animasi. Ketika di hover ada animasi hitam-hitam gini. Lalu ketika pencet selengkapnya, dia bakalan ke halaman selengkapnya dari aksi hijau penanaman pohon. Di atas ini juga berfungsi semuanya. Nah, itu dia. Ini juga berfungsi, ini juga berfungsi. Dan ini adalah sedikit deskripsi, yaitu dari atasnya, aksi yang ada di atasnya. Ini adalah bagian testimoni, dan yang bagian bawah adalah kontak saya, dan yang bagian bawah adalah Sumpah Pemuda, atau di bagian paling bawah biasa kita panggil footer. Jadi website ini saya buat untuk memperingati Sumpah Pemuda, sebuah momentum bersejarah yang menjadi fondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari lanjutkan semangat ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Di sampingnya juga ada ULLI, di sampingnya ada halaman kontak. Jadi ketika saya pencet ini, dia juga berfungsi, bakalan ke halaman beranda lagi. Jadi sudah saya bilang, seperti yang saya bilang, semua website ini berfungsi dengan baik dan animasinya juga berjalan dengan baik. Ini bakalan ke halaman kontak saya. Dia bakalan ke halaman kontak saya lagi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini mengenai project website yang telah saya buat sendiri yang bertema Sumpah Pemuda. Dan saya pamer sedikit, yaitu yang bisa teman-teman lihat, ini adalah hasil karya saya yang lain, yaitu portofolio saya. Portofolio saya adalah seorang front-end developer. Sekarang saya bersekolah di SMK Surabaya kelas 12. Jadi sekian, terima kasih.